Ya, fenomena caleg artis yang memperoleh suara melejit dari penghitungan suara sementara KPU RI. Kita sore ini, saudara, berbincang dengan caleg PDI Perjuangan Dapil DKI Jakarta 2, ada Once Mekel, dan juga Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat petang, Mas Once, Kang Gun-Gun. Selamat petang, Halo. Baik, bagaimana Anda membaca? Masih ragu padahal kalau dari angka nih masuk zona aman. Ini dapil neraka, Kang Gun-Gun. Ya wajar ya, kehati-hatian ini penting mengingat fluktuasi suara yang masih berproses. Jadi bagus juga nggak overconfident gitu. Jadi memang basisnya adalah data, dan data itu harus dilihat pergerakannya, terutama juga untuk melihat juga suara yang diraih kompetitor, sehingga kemudian winner di dapil yang bersangkutan itu sudah benar nanti bisa difiksasi apakah misalnya Mas Once atau juga yang lain-lain itu bisa masuk mewakili dapil yang bersangkutan. Ya memang ini kan sekarang proses rekapitulasi ini menjadi satu tahapan lain yang penting untuk diantisipasi, dikawal oleh seluruh yang bertarung di daerah pemilihan, supaya kemudian tidak merugikan ya, karena banyak saja pasti oknum, kemudian banyak juga kesalahan teknis, banyak juga kemudian proses-proses yang kerap kali tidak boleh abai dengan pemantauan ya, karena ini proses yang masih sedang berlangsung, Bang. Oke, Kang Gun-Gun, bagaimana bisa menjawab harapan publik soal majunya selebritas ke Senayan nih? Iya, harapan tuh selalu tinggi pada siapapun yang terpilih dengan background apapun sebenarnya, entah itu akademisi, entah itu selebritis, entah itu advokat. Yang jelas karena mewakili representasi warga masyarakat dan nanti keterpilihannya itu membawa fungsi-fungsi penting dalam konteks demokrasi kita, misalnya fungsi yang serius ya, fungsi legislasi, budgeting, itu kan bukan hal-hal sepele karena menyangkut nanti juga keberimbangan kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya yang namanya eksekutif gitu ya, dan ya seluruh menurut saya yang kemudian mewakili daerah pemilihan itu harus merepresentasikan peran dan fungsinya. Jadi bukan lagi sebagai bukan lagi sebagai akademisi, bukan lagi sebagai advokat, tetapi sebagai wakil rakyat yang memang punya basis konstituen. Dan memang begini, Kang Baim ya, menurut saya para selebriti itu punya satu kelebihan sedari awal yang namanya popularity ya. Dan proses popularity itu kan memang tidak seluruh orang bisa mengkonversikannya menjadi electability, karena tidak semua juga selebriti tingkat likability dan acceptability-nya itu tinggi. Tetapi kemudian mereka yang terpilih berarti ada sesuatu dalam konteks keterpilihannya itu yang cocok dengan basis konstituennya. Contohnya misalnya ya pendekatan-pendekatan micro targeting ya, atau berbasis daerah pemilihan, door to door campaign-nya mungkin cocok, pas, dan kemudian menghantarkan mereka menjadi calon anggota legislatif, kemudian menjadi anggota legislatif yang dilantik, dan itu sejak itu maka menurut saya yang paling penting itu adalah transformasi sebagai professional politician yang kemudian perlu mengupgrade ya peran dan fungsinya, bukan lagi sebagai individu tetapi memang mewakili basis konstituen. Mewakili basis konstituen. Terima kasih Mas Once untuk waktunya di Kompas Petang yang saat ini juga masih menunggu, masih memantau rekapitulasi di KPU, dan terima kasih juga Kang Gun-Gun telah menyampaikan pandangannya dalam Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu.